Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Voice of Hope. Dan hari ini saya ingin berbagi berkat bagi saudara, bicara tentang teladan Raja Asa. Sebuah teladan yang patut kita contohi, sebuah teladan yang tentunya kita ingin sebagai umat Tuhan kita mau menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Mengapa saya mengangkat tema ini? Saya belajar dari 1 Raja-Raja 15:14. Dia berkata begini, sekalipun bukit-bukit permohonan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Nah, kata berpaut berarti terikat oleh kasih Allah, terikat oleh kasih Tuhan. Sehingga inilah yang membuat Raja Asa itu selalu hatinya berpaut kepada Tuhan sepanjang umurnya. Nah, bicara tentang berpaut inilah yang saya akan bagikan kepada saudara. Kenapa dia berpaut? Karena Raja Asa menyadari bahwa hidup dengan Tuhan itu bukan sekedar kewajiban, melainkan perjumpaan dengan Tuhan. Kita beribadah di setiap hari, setiap waktu, itu bukan sekedar kewajiban. Sehingga kalau Anda merasa sebuah hanya kewajiban, lama-kelamaan saudara akan merasakan kejenuhan dalam beribadah. Tapi ketika kerinduan yang besar dalam beribadah itu ingin berjumpa dengan Tuhan, maka di sana saudara akan semakin asik menikmati kuasa Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang besar. Sehingga mari jadikan ibadah itu sebagai perjumpaanmu dengan Tuhan, pengalaman pribadimu dengan Tuhan, dan betapa indahnya ketika saudara hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Asa menyadari bahwa sesuatu itu harus asik. Ketika saudara asik dengan Tuhan, tanpa terasa kita belajar dari Raja Daud. Ketika dia asik dengan Tuhan, maka dia akan menari, sehingga orang berkata Daud sudah gila. Tapi saudara, orang yang menemukan Tuhan dan merasakan asik dengan Tuhan, itu akan membuat dia semakin hari semakin bergirang. Ketika saya berikan suatu ilustrasi bagi saudara, ketika Anda menonton drama Korea, tentunya anak muda akan asik. Saya percaya itu. Lalu ketika ada ibu-ibu yang dengan kesibukannya mungkin sempat menonton sinetron pun akan merasa asik dengan sinetron, bahkan sampai ada meneteskan air mata karena terharu. Ada bapak-bapak yang suka menonton juga mungkin film-film action akan merasa asik. Nah, bagaimana saudara? Apakah saudara asik dengan Tuhan? Ketika saudara beribadah kepada Tuhan, asik tidak? Kalau Anda tidak merasa asik dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus diperbaharui dalam kehidupanmu. Saya merasakan asik ketika saya beribadah Tuhan, dan itulah yang mendorong saya untuk semakin hari semakin maju, semakin hari semakin giat, semakin hari semakin punya kerinduan untuk menikmati Tuhan dalam hidup saya. Dan yang ketiga, Raja Asa tahu bahwa ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia akan tahu mengerti akan berakhir kepada ketika sudah tidak bernafas lagi, baru dia menikmati dan tidak akan berjumpa dengan Tuhan lagi. Walaupun kita sadar perjumpaan itu akan nikmati di sorga. Tapi inilah yang membuat Asa menjadi teladan karena hidupnya dia mengerti selama masih ada di muka bumi ini, dia harus beribadah kepada Tuhan dan menikmati sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Apakah saudara sudah menikmati yang indah di tengah-tengah ibadahmu? Saya dorong saudara, kalau Anda belum menikmati asik dengan Tuhan mulai hari ini, bangun komunikasi, bangun keintiman, bangun keasikan dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni Bridging the Gap. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.